kakak-kakak, perkenalkan, nama aku Cika Putri dari Fisioterapi Universitas Indonesia tahun 2023. Di sini aku akan tanya-tanya ke kakak-kakak cantik ini, tapi sebelumnya bolehkah kakak-kakak perkenalkan dulu nama dan juga angkatan berapa? Oke. Pertama dari aku dulu ya. Halo Cika, nama aku Priscilla Helmina Deni, biasa dipanggil Sheila. Aku dari Fisioterapi Angkatan 2022. Halo, perkenalkan nama aku Hawa Azumi Alfisetio. Aku dari angkatan 2022. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Nah, oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan aja ya langsung. Nah, aku mau tanya, bagaimana perkuliahan kakak-kakak selama di fisioterapi ini? Oke. Untuk perkuliahan selama di fisioterapi ini sih lumayan menyenangkan ya, walaupun memang pas semester awalnya kaget karena nggak tahu apa itu fisioterapi, jadi lebih banyak kayak kesulitan lah dalam belajarnya. Cuman semakin naik semester, apalagi dari semester 4 semakin tahu fisioterapi, semakin mudah juga belajarnya karena ya pastinya dari lingkungan vokasi itu mendukung banget, apalagi ada lab, terus dosen-dosennya juga keterampilan mengajarnya tuh memadai banget buat menambah pengetahuan dan keterampilan dosen. Kalau aku sama juga kayak Cila, cuman di perkuliahan fisioterapi ini buat aku lebih senang sih karena banyak teman-teman yang ternyata sama juga kayak aku. Jadi pas pembelajaran itu nggak kayak merasa sendiri, nggak tahu sendiri gitu. Karena teman-teman juga ternyata kayak sama kayak aku dan dosen-dosennya juga mengayomi kita, membantu kita untuk lebih tahu dengan sadar. Jadi Oke, mantap, Kak. Berarti kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Nah, boleh dijelasin dong, Kak, apa itu summer course dan apa sih jurusan fisioterapi itu menurut Kakak? Dari siapa dulu nih? Dari aku dulu aja ya. Oke, untuk kalau jurusan fisioterapi itu kan jurusan kesehatan, dimana kita lebih ke banyak ke fungsi gerak dari manusia ya. Nah, terus untuk summer course itu program dari Tokyo Metropolitan University di Jepang, dimana program ini diadakan untuk international student, bukan cuma UI, tapi ada beberapa negara yang ikut, dan program ini sebenarnya biaya sendiri. Tertulis, maksudnya ditanggung oleh peserta masing-masing. Artinya dari kampus hanya memberikan informasi. Tapi beruntungnya kita, karena kita di vokasi UI, kita dapat biaya, seperti biaya pesawat, biaya tempat tinggal, sama biaya transportasi dari bandara ke tempat tinggal kita. Terus kita didampingi selama di sana juga pas berangkat sampai pulang gitu. Nah, terus dan summer course ini bukan cuma fisioterapi doang, tapi ada untuk keperawatan, okupasi terapi, sama ARN. Gitu ya, Kak. ya, izin nambahin tadi dari Sheila. Ini summer course yang dari TMI itu juga bukan dari Indonesia aja, tapi dari beberapa negara. Yang kita tahu tuh ada dari Thailand, Bangladesh, sama Kamboja. Kalau nggak salah. Sama yang ikut dari Jepangnya sendiri juga ikut. Gitu. Jadi nanti kita di sana bareng belajarnya sama teman-teman dari negara-negara tersebut. Oke, baik. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Kak. Bagaimana cara kakak sampai bisa keterima untuk pertukaran pelajar di Jepang? Oke, pertanyaan ini menarik ya Cika, karena pastinya semua orang pengen tahu gimana sih masuknya, apalagi kan kalau yang booming sekarang ini IISMA gitu kan. Kalau IISMA kan lebih ke pemerintah yang ngadain kan. Kalau ini kan kayak terselubung banget, tersembunyi banget, nggak semua orang tahu. Untuk summer course ini seleksinya itu dari prodi, jadi aku nggak tahu kalau tahun-tahun selanjutnya seperti apa. Tapi tahun ini seleksinya cukup ketat karena banyak yang minat dari fisioterapi angkatan 22, di mana pertama itu kita seleksi berkas. Seleksi berkas itu ada 6 komponen. Yang pertama itu ada TOEFL atau IELTS. Tapi karena kemarin singkat banget waktu pendaftarannya, jadi pakai Duolingo English Test juga boleh. Terus apalagi Kayaknya kayak data diri gitu sih, kayak kayak data diri. palingan yang penting tuh buat kita lakuin lagi gitu yang kita belum ada tuh cuma IELTS
TOEFL sama bikin motivation letter. Iya, motivation letter. Motivation letter itu juga singkat aja, nggak usah panjang-panjang karena yang membaca cuman kaprodi. Iya. Terus sehabis seleksi berkas ada seleksi wawancara. Dimana seleksi berkas itu kan diumumin pada saat udah seminggu tuh. Jadi seleksi berkas itu seminggu, terus dikasih tahu. Nah, setelah seminggu itu besoknya langsung seleksi wawancara sama presentasi. Itu agak pusing karena disuruh bikin 5 slide mencakup 5 pertanyaan gitu. Jadi tujuan kalian tujuan kalian belajar untuk summer course apa, motivasi kalian apa, terus input sama output buat summer course ini apa buat diri kalian gitu. Habis itu kalian ditanya-tanya sama semua dosen fisioterapi yang ada di sini. Jadi agak deg-degan juga saat itu karena kita pikir cuman yang wawancara itu Bu Faiza, Kak Prodi kan, tapi ternyata yang wawancara tuh semua dosen kasih pertanyaan buat kita gitu. Oh iya, tadi mau nambahin harus tadi kita bilang dulu kita tahu ini tuh Oh iya. dari emang dikasih tahu gitu di grup, sama waktu itu ada kayak sharing sessionnya gitu sama yang ikut Sama tahun lalu. tahun lalu. Jadi kita tahu dari situ nge-zoom gitu bareng sama Kasih sama ketua departemen Departemen kesehatan vokasi sama si alumni summer course. Iya. Nah, kebetulan juga alumninya nggak ada dari kita fisioterapi. Jadi kita angkatan pertama. Angkatan pertama. Tahun lalu, sama 2 tahun yang lalu, OT sama RF. Program pertukaran pelajar itu kan pasti punya tantangan tersendiri ya Kak. Nah boleh dong Kak diceritain apa aja tantangan terbesar yang Kakak rasakan? Oke. Tantangan terbesar selama aku mendaftar itu adalah kalau aku kayak takut gak keterima gitu karena jauh gitu kan, dan kayak pertukaran pelajar terdengarnya tuh kayak menyeramkan dan kayak kita tuh harus yang pintar, harus yang oke banget gitu kan. Tapi itu sih paling sama kan yang daftar tuh teman-teman sendiri gitu ya. Jadi kayak aduh aku harus berkompetisi sama teman-teman aku gitu ya. Jadi kayak takutnya nanti gimana ya persamaan ke depan gitu sih kalau aku tantangannya. Oke, kalau aku sendiri sih persis ya kayak Hawa. Yang pasti ada rasa minder pas daftar karena pas daftar itu semua orang kayak ngasih tahu nih siapa aja yang daftar summer course, dan kebetulan yang daftar itu pinter-pinter semua gitu kan, malahan lebih pinter dari aku, jadi di situ rasa minder ada. Terus juga takut gak keterima, jadi mungkin nanti takut gak terima terus kayak ya udah males gitu kan kuliah lagi gitu. Itu sih lebih ke situ aja tantangannya, tapi ya puji Tuhan alhamdulillah kita berdua keterima. Alhamdulillah. Mungkin ada teman-teman nih yang sedang mempertimbangkan untuk ikut program ini. Nah, kira-kira apa aja sih persiapan yang paling penting untuk dilakukan bagi mereka yang berencana untuk ikut program pertukaran pelajar ini? Paling harus disiapin. Iya, yang penting. Penting banget. Mental guys. Mental. Karena menurut aku pas daftarnya juga mau ngisi berkas-berkasnya itu udah menguji. Ini bener gak ya? Aku bener gak ya misi ini? Ini pilihan tepat gak ya? Aduh jauh lagi. Nanti gimana ya? Apalagi ini pertama kalinya aku keluar negeri naik pesawat terus pergi jauh gitu dari orang tua, dari rumah. Jadi kayak wow, ini benar-benar pertama kali, jadi kayak mentalnya harus siap mulai dari pendaftaran gitu. Dan manajemen waktu sih. Karena itu sisanya sih bisa ya udah tinggal bikin gitu kan, ya outline kefil tinggal kerjain, motor tinggal bikin, sisanya bisa gitu. Tapi itu sih yang penting, manajemen waktu sama mental. Kalau dari versi kakak mungkin ada tambahan? Sama, pertama ya persiapan mental, yang kedua
kalau bener-bener pengen ikut summer course ini adalah rajin kuliah. Pokoknya rajin kuliah, jangan pernah telat, terus taatilah aturan yang ada di vokasi ini karena dosen juga mengevaluasi dari situ. Iya, betul sekali itu. Ya itu aja sih. Jadi yang pertama self mental, terus juga manage waktu, sama jangan bolos-bolos ya teman-teman. Harus semangat terus. Nah, oke. Untuk yang terakhir sebelum kita menutup sesi podcast ini nih Kak, nah kira-kira pesan apa yang ingin Kakak sampaikan buat para pendengar yang tertarik mengikuti program pertukaran pelajar ini seperti Kakak? Pesannya adalah syukur aja dulu. Terima lihat nanti. Bener. Dasar aja dulu sih. Kita kan nggak tahu. Maksudnya ini cuma kesempatan pertukaran ke luar negeri kapan lagi gitu loh. Apalagi kan di fisioterapi vokatif ini kita nggak dibolehin seperti ISMA kan. Jadi daftar aja, terus kalau keterima benefitnya luar biasa. Itu nanti nilai kita ditambahin untuk semester selanjutnya. Keren banget. Kalau nggak keterima juga, mentalnya kasar. Tahu ya kan? Jadi tahu. Kayak wawancara gimana sama dosen-dosen. Ya kan? Pertanyaan yang gampang. Benar. Terima kasih Kak untuk sharing-sharingnya. Semoga bermanfaat buat teman-teman juga. Dan terima kasih Kak. Semoga di sana lancar ya Kak untuk belajarnya. Semoga mendapatkan hal yang bermanfaat juga di sana. Terima kasih Kak.